Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, orang tua murid, atau pemerhati pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak narasumber, Pak Susanto, lalu Ibu Irianti Usman yang kami hormati sudah hadir di sini. Terima kasih sudah join webinar siang ini tepat pada waktunya, yaitu hari Senin pukul 14.00. Ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, berbahagia, ya, karena bahagia adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita nikmati. Mohon izin, ini tadi saya sudah menyapa ya dengan Ibu Dr. Irianti Usman, ya, psikolog. Lalu ada juga di sini Dr. Susanto MA, ya, Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Webinar series yang ini kita live juga, Bapak Ibu sekalian. Kita ada di channel YouTube GTK Dikdas Kemdikbud. Ya, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang belum sempat bergabung via Zoom, dapat menyaksikan di channel YouTube GTK Dikdas. Ya. Webinar series ini diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan pengetahuan kepada sekolah dan sekolahnya. Mudah-mudahan nanti setiap persoalan akan kita selesaikan atau minimal dan mengetahui informasi dari para narasumber. Dan ini bisa diberikan kepada teman-teman yang lain di sekolah maupun di lingkungan kita. Baik, saya tidak panjang lebar karena waktunya sangat terbatas. Nanti setiap narasumber akan menampilkan paparan. Sedikit untuk mengulas kali ini, yaitu kita langsung saja untuk para narasumber, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan lain-lain. Mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari para narasumber. Kita kasih pantun dulu ya, Bu Irianti dan Mas Susanto, maaf ya. Monggo. Ya yuk nangis, minta kue lapis. Kereta datang membawa paman. Yuk duduk yang manis, kita dengarkan Irianti Usman. Monggo Bu, silahkan. Saya biasanya kalau mau presentasi selalu berdoa, boleh nggak nih? Boleh, oh iya kita berdoa dulu ya. Iya betul. Ya, monggo silakan. Maaf saya tadi belum menyampaikan, silakan. Yang punya ilmu itu Tuhan, jadi saya takut nanti salah-salah ngomong. Oh iya betul. Mari silakan. Ya, kita mulai ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah ya Rabbi, kami semua di sini berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah ya Rabbi, kami di sini berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk dan hati yang tidak berterima kasih. Dan kami semua di sini berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Hanya kepada Engkau kami menyerahkan diri. Ya, izinkanlah kami mendapatkan hikmat dari semua ilmu dari diskusi hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Irianti. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, Bapak Ibu. Saya Santo di sini. Aduh, terima kasih ya dapat kesempatan ketemu dengan Pak Edi. Terima kasih. Saya nggak tahu yang lain-lain ya. Pasti semua ini para pendidik-pendidik yang luar biasa semua yang hadir hari ini, insya Allah Taala. Jadi saya juga merasa beruntung bisa ada di sini ya, bisa diundang dan berbagi ambisi
ya berdasarkan ilmu dan hikmah dari ilmu yang pernah saya miliki ya, insyaallah. Oke, baik. Kita mulai saja. Bisa dilihat screen saya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi kita mulai aja dengan judulnya ya. Saya memilih judul yang mungkin kedengarannya kok kurang optimis gitu ya, tapi enggak. Justru ini akan membuka cakrawala baru bagi kita untuk mulai berkontemplasi tentang apa-apa yang sudah kita lakukan sebagai pendidik selama ini, dan saya juga yang paling berdosa kalau saya nggak menyampaikan apa yang harus, karena saya adalah psikolog pendidikan gitu ya. Jadi judulnya dapatkah pendidikan di Indonesia diselamatkan? Ya, memangnya ada apa dengan pendidikan di Indonesia, kan itu pertanyaannya ya. Jadi kita ngobrol, kemudian dilema konsep normal sebelum corona dan setelah corona. Oke? Jadi agendanya supaya kita nggak ngalur ngidul, nggak ngelantur kemana-mana, saya punya 6 buah agenda. Ya, pertama kita akan menilik kembali apa sih janji kita sebagai pendidik, ya, apa sih janji pendidikan nasional, ya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hasil pendidikan di dunia. Apa saja yang sudah kita apa yang kita lakukan ini, apakah hasil sudah mencapai yang kita inginkan gitu ya. Kemudian saya menyebutnya psikologi pendidikan lubang biawak. Apa sih maksudnya? Nanti kita obrolin. Kemudian pendidikan sebelum corona dan setelah corona, normal lama saya dalam quotation saya taruh di situ dalam tanda kutip, dan versus normal baru gitu ya. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan mental anak, orang tua, dan guru di era new normal ini berdasarkan diskusi kita yang sebelumnya nanti. Kemudian terakhir, haruskah sistem pendidikan ini dipertahankan? Yang sejujur-jujurnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkontemplasi untuk mencari solusi. Ya, jadi kita nggak sekedar ngobrol-ngobrol ada solusinya gitu ya. Ini saya ingin verifikasi dari Pak Edi, apa benar ini ya, dari ayat 1, pasal 1, bab 1, UU SPN nomor 3 di pendidikan nasional itu janjinya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual, keagamaan, pengendalian diri, saya ulang, kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan bangsa dan negara. Kira-kira itu benar ya, Pak Edi ya? Ya. Benar ya? Oke, baik. Nah, saya ingin verifikasi, takutnya saya salah ini mengquote-nya. Oke, baik. Nah, sekarang itu janji kita ya, janji kita kepada bangsa ini bahwa inilah hasil pendidikan yang akan kita berikan ya, suatu generasi yang akhlaknya mulia, kemudian cerdas, kemudian aktif mengembangkan potensi kalian dirinya luar biasa. Itu janji kita nih, terampil pula. Baik, saya cuman pengen kita mundur 10 tahun aja ya, satu dasawarsa aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hasil pendidikan. Jadi dari ini semua saya ambil dari hasil survei, ya mudah-mudahan bisa diverifikasi kalau ada yang salah, barangkali Pak Susanto juga nanti ya. Dikatakan bahwa survei kemampuan pelajar tahun 2019, bulan Desember, bahwa Indonesia adalah di urutan yang ada yang 5 terendah dari dunia, 7 negara, kita di peringkat 72, untuk matematika 72 dari 78, sains 70 dari 78, ya kata pengamat pendidikan Pak Budi Triko Rayanto, hasil uji kompetensi guru rata-rata di bawah 5, ya. Saya cuma mengulang saja apa yang dikatakan oleh hasil riset dari hasil statistiknya, surveinya, kemudian sistem masih menjadi satu-satunya narasumber ya, bukannya pendamping, penyemangat atau fasilitator atau bukan coach. Kemudian sekolah-sekolah atau sistem katanya sekolah masih seperti pabrik ya, apa yang dibutuhkan oleh industri itulah kita siapkan ya, bukannya untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di diri seorang anak didik ya, tapi malah
pabrik, apapun pabriknya, pabrik besar atau pabrik kecil ya, yang penting mereka disiapkan untuk menjadi pekerja, bukan dipersiapkan menjadi orang yang menyediakan lapangan kerja. Okay? Kemudian dikatakan menghasilkan guru-guru yang berkualitas, ya, penghargaan pada profesi guru sangat rendah dibandingkan dengan Singapura, Finlandia misalnya, ya. Kalau untuk di Finland atau di Singapura, kalau ingin jadi guru itu syaratnya gila banget ya, harus yang cum laude, harus yang sudah master's degree, spesialisasinya jelas gitu ya. Jadi berat sekali syaratnya, dan penghargaan pemerintah kepada guru-guru luar biasa dalam segi. Gimana kalau teman-teman pendidik yang lain ya? Saya tiap ditanya, walaupun saya dosen, walaupun saya profesi saya yang lain-lain juga ada gitu ya, pengusaha juga, tapi tiap ditanya, Ibu, Pak, saya dengan bangga mengatakan saya ini guru, ya. Saya nggak kepengen mengatakan saya dosen atau apalah ya. Yang penting saya lebih bangga disebut sebagai guru, ya. Nah itu apakah juga di share atau dirasakan oleh semua teman-teman? Saya surveinya begini. Kemudian ini yang paling apa? Kak yang Ari paling itu jadiin panelis sudah masuk. Ya. Kemudian yang paling parah Kok ya. dibilang nggak bisa? Yang paling parah yang saya rasakan adalah berdasarkan hasil analisis dari masalah pasien-pasien saya dalam 2 tahun terakhir ya, tahun 2018, 2019 dan termasuk awal tahun ini juga. Kebanyakan pasien-pasien saya itu berhubungan dengan kurang harmonisnya hubungan anak dengan orang tua. Ya, fenomena anak durhaka lah, kurang beretika, anak sekarang kurang beretika, anak sekarang serba instan, konsumtif, nggak memikirkan masa depan, ya. Ini juga hasil survei mendukung semua ini. Dia nggak bisa lihat. Kurang menghargai orang tua, ya. Dan tidak menghargai keluarga, tetangga. Kemudian mereka juga sangat attach, sangat lekat hubungannya dengan komunitas-komunitas game online, virtual game online, komunitas yang seperti manga ya, manga, kemudian apalagi anime seperti itu, dan mereka menganggap komunitas mereka ini lebih penting daripada keluarga sendiri gitu ya, dan akibatnya dari jadi merasa bahwa mereka terperangkap di tubuh yang salah ya. Yang laki-laki merasa dia sebenarnya perempuan, yang perempuan merasa dia sebenarnya laki-laki. Ini anak-anak ini masih remaja loh, 13 tahun, 14 tahun, ya, ada yang 21 tahun juga ada. Jadi ada 3 ini yang merasa terperangkap di tubuh yang salah, ya. Nah ini banyak kasus ini dan semua pasien-pasien ini sudah mencoba untuk bunuh diri semuanya, ya. Kemudian inilah permasalahan-permasalahan yang sempat saya survei mengenai hasil pendidikan kita ya. Saya yakin sekali bahwa semua ini sangat erat hubungannya dengan ya apa yang kita lakukan di dunia sekolah dari dasar sampai ke atasnya gitu ya. Nah, saya sekarang menyebut suatu judul sub pendidikan lubang biawak. Maksudnya apa sih gitu ya? Karena saya seorang Muslim, saya membaca suatu hadis ya, sebuah hadis yang mengatakan sungguh ya, Nabi mengatakan sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan demi sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kalian pasti akan mengikuti mereka. Nah, ini adalah sebuah ramalan ya dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa ada masanya nanti ya suatu masyarakat itu ya hanya akan ikut aja apa yang sudah dilakukan oleh orang atau apa yang masuk kepada konteks mereka ikutin aja asalkan dirasa keren, asalkan dirasa oke, tanpa berpikir, tanpa memikirkan dulu apakah ini cocok buat saya, apakah pantas buat konteks saya dan segalanya. Jadi saya menyebut sistem psikologi pendidikan lubang biawak ini akan saya jelaskan lebih jauh nanti setelah saya ungkapkan fakta-fakta berikut. Ya, kalau kita mau lihat lagi statistiknya, ternyata 87%, 87,18% dari jumlah penduduk Indonesia ada penganut agama Islam. Ya, 6,96 Kristen, 9 Katolik, 1,69 Hindu, 0,72 Buddha, 0,05 Konghucu,
0,13 agama lain dan selebihnya. Oke. Nah, saya juga akan coba untuk membuka sedikit, mengingatkan kembali kepada kita yang sudah pernah belajar tentang Hofstede atau Hofstede, ya. Jadi Hofstede mengatakan bahwa dunia ini, ya, industri merupakan dunia yang semua masyarakatnya berkultur kolektif. Tapi untuk yang belum tahu, kultur kolektif adalah kultur di mana ya kita, bukan bahasa saya, ya. Jadi we instead of I, ya. Kalau untuk negara yang ini itu I, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Kalau untuk yang kita, untuk kita, untuk kita, untuk kita, ya. Jadi dimensi individualistik, kolektivis, masculine, feminine, nanti kita jelaskan seperti apa. Tapi yang jelas, ya, untuk termasuk dalam kultur negara kolektif, ya. Seperti apa orang di kultur kolektif itu? Orang di kultur kolektif sangatlah socially interdependent. Mereka sangat bergantung kepada satu sama lain, ya. Mereka sangat ya, contoh aja nih, kita kalau pakai, ya, dulu waktu masih belum pakai hijab, saya tuh kalau udah pakai yang agak mini dikit, saya takut, aduh nanti di kata tetangga apa ya, gitu, kata teman apa ya, saya akan dijudge. Pacaran sampai malam, lewat dari jam 9 malam, tetangga pada heboh. Jadi kita tuh peduli banget, ya. Kemudian nggak enak sama keluarga, nggak enak sama om, sama kultur itu adalah kultur yang sangat socially interdependent, sangat bergantung kepada apa kata orang, apa kata keluarga, apa kata ibu, apa kata ayah, gitu ya. Sedangkan ya kultur individualis, ya, contohnya seperti negara Amerika, United Kingdom atau Inggris, ya, Jerman, itu mereka sangat independen, mereka nggak peduli. Ya, yang penting saya nggak mengganggu sana, ya, jangan ganggu saya, ya. Yang penting saya, ya. Kemudian connectedness, ya, orang sangat tergantung, sangat merasa perlu bergantung dengan keluarga besarnya. Sedangkan yang individualis tidak. Ya, kalau kita di Indonesia sangat kooperatif, ya. Kalau yang kebanyakan orang pada suka itu kita mencoba untuk suka juga supaya nggak berantem gitu ya. Tapi kalau di negara individualis kompetitif ya nggak bisa, gua harus lebih, gua harus lebih. Nah, dan semua kebalikan ya, obedient, patuh kalau di Indonesia, kalau di negara yang untuk negara yang individualis asertif, katakan apa isi otakmu, apa perasaanmu, katakannya dengan terus terang ya, free ya, apapun juga. Kalau di kolektif mau berkorban untuk demi kepentingan bersama. Kalau individualis yang penting kesenangan gua tercapai dan seterusnya ya. Nah, ini perbedaan ini harus kita pahami karena kita akan ngobrol nanti soal teori-teori yang mendasari sistem pendidikan di Indonesia ya. Kita juga low context, high context culture. Atau di Indonesia termasuk dalam kultur yang high context. Seperti apa sih kultur high context itu? Kita di Indonesia termasuk kultur yang less direct katanya. Kalau berkomunikasi itu suka nggak mau, kalau marah kelihatan nggak marah tapi marah gitu ya. Kalau tapi mau sebenarnya. Nah, itu high context ya. Kemudian fokusnya apa ya? Kepada human relations. Yang penting organisasi, hubungan sosial nggak malu, supaya tetangga nggak malu, supaya keluarga besar nggak malu. Jadi itu yang makanya kita nggak mau terlalu direct untuk berkonfrontasi, untuk mengatakan kekurangan orang lain, ya, untuk membangga-banggakan diri. Kita nggak mau begitu karena mau menjaga perasaan orang lain. Ya, jadi menjaga ya. Dan kita sangat sensitif dengan QQ nonverbal. Apa itu Q? Kita merasa wajah kita udah tahu orang ini marah ini. Ini sedih ini dan segala macam ya. Feelings of others penting sekali ya. Empati kita sangat jauh lebih daripada orang di konteks yang low konteks ya. Contoh low konteks yang mana aja, kayak Amerika low konteks, Jerman low konteks, ya, Skandinavia low konteks. Jadi buat mereka semua itu harus spesifik
harus jelas. Kalau lapar bilang lapar ya, kalau suka bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka, jelas-jelas gitu ya, precise, detail ya. Kemudian mereka nggak bisa membaca dengan baik ya bodily cues ini ekspresi orang tuh nggak kebaca. Kalau nggak dikatakan A berarti jawab walaupun ekspresinya walaupun ekspresinya waktu ekspresinya jelas mengatakan A, tapi kalau nggak dikatakan dengan jelas mereka tidak mau percaya kalau itu adalah A misalnya ya. Nah setelah dikumpulkan semua data-data, ternyata Indonesia itu budayanya sangat kolektif ya, dan ini ada indeksnya, ada nilainya ya. Di negara Indonesia dikatakan power distance 78. Apa itu maksudnya? Ya, power distance adalah ya, suatu persetujuan dari suatu komunitas, satu kultur bahwa ada strata dalam masyarakat. Ya, ada yang lebih dihargai, ada yang lebih dihormati, ada yang lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Itu namanya power distance. Contohnya, orang tua dianggap lebih tinggi derajatnya daripada anaknya. Kakak lebih tinggi daripada adik, guru lebih dihormati gitu ya daripada murid dan seterusnya. Jadi ada strata. Nah, Indonesia termasuk yang tinggi ini power distance-nya. Ya, kita masih value kita, nilai-nilai dasar kita di kultur kita masih menganggap guru masih tinggi, menghargai orang, ya menghargai ya bos, menghargai ya lebih berkuasa. Itu diterima di Indonesia. Ya, tinggi nilainya. Kalau individualism, ya sifat mementingkan diri sendiri saja, ya tidak membutuhkan orang lain, nggak peduli orang lain, ya itu rendah di Indonesia, hanya 14 saja. Ya. Kemudian keinginan untuk memelihara harmonisasi, ya, menghindari konflik langsung, itu ya di Indonesia 48 nilainya. Jadi kita masih menjaga banget harmoni, gitu ya. Kemudian untuk memperhatikan sesama, untuk tidak berkompetisi, ya Indonesia juga adalah negara yang tidak begitu ingin berkompetisi, ya karena masih nilai menginginkan jagalah, jadi jangan sombong lah, jangan sok-sokan lebih hebat segala macam gitu ya. Kemudian long term orientation, ya Indonesia ini cukup terbuka untuk hal-hal yang baru, ya hal baru mereka membukakan diri, ya tapi tetap menjaga tradisi, masih mau menjaga tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang ya. Nah, negara yang paling tinggi kemampuan menjaga tradisi adalah Jepang, 80, dan Korea Selatan 75. Sedangkan Amerika contohnya, mereka nggak begitu peduli dengan menjaga tradisi, 29 nilainya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ini semua ya? Di sekolah ya, negara kolektif seperti Indonesia ini, seperti Indonesia, negara Thailand, ya itu termasuk kolektif ya. Kemudian kalau di kelas itu menghormati guru adalah kewajiban. Kemudian konfrontasi atau debat dihindari. Sedangkan di negara-negara individualis di sekolah-sekolahnya bicara dan katakan apa ya, kalau perlu berargumen dengan guru nggak masalah, itu oke-oke saja ya. Guru dan murid memiliki level yang sama ya. Guru tidak harus di kolektif seperti di Indonesia menghormati guru ya. Di Jepang juga guru sangat dihormati. Di Korea juga guru sangat dihormati. Di Thailand juga. Jadi kalau guru itu ya sama aja sama kita, sama murid katanya gitu kan, nggak ada hak mereka untuk merasa lebih hebat dan lebih dihormati. Okay? Dan jika berbeda, kalau di negara kolektif harus dihindari banget itu di kelas. Sedangkan di sekolah-sekolah di negara individualis ya nggak perlu jaga harmoni, yang penting apa yang ada di pikiran Anda katakan dengan terus terang ya. Nah, apakah ini salah atau benar? Ya. Kalau di keluarga gimana? Nilai-nilai di keluarga di negara kolektif seperti Indonesia ini ya, manusia lahir dengan keterikatan kepada keluarga besar maupun keluarga inti. Ya, jadi keluarga itu nggak cuma bapak, ibu, anak-anak dan anak-anak. Keluarga itu adalah termasuk om, tante, nenek, kakek, dan ipar-ipar, itu masuk keluarga besar. Kemudian dan anak-anak diajarkan berpikir dengan kata kita semua, bagi keluarga kita. Ya, kalau di negara individualis ya manusia itu lahir untuk menjaga diri sendiri ya. Jadi yang namanya keluarga itu ya cuma bapak, ibu, dan anak-anaknya. Jadi kalau nenek, kakek segala macam itu enggak seperti di Indonesia ya, dianggap
sebagai orang yang independen, yang di luar dari keluarga kita gitu ya. Kemudian anak-anak diajar dengan kata saya atau aku yang penting ya, bukan kita tapi aku ya. Kalau di kolektif, harmonisasi sosial dijaga banget. Kalau di individualis, katakan apa yang diinginkan tanpa rasa takut ya. Kemudian di kolektif, sumber daya dibagi dengan keluarga besar ya, harus berbagi dengan siapa yang kurang beruntung di keluarga kita, keluarga besar kita. Tapi kalau di individualis, hartaku, hartamu, hartamu ya. Bahkan anak kepada orang tua pun begitu. Orang tua kepada anak pun begitu ya. Saya selama 12 tahun di Amerika, saya betul-betul shock ya dengan kenyataan bahwa ternyata sebaik-baiknya teman-teman saya yang orang Amerika pun ya, kalau orang tuanya mereka nggak merawat mereka gitu, istilahnya kalau sudah tua ya sudah masuk panti jompo ya, panti Breda sudah ya. Dan ada waktu itu saya punya orang tua angkat yang baik banget, baik sekali ya. Tapi yang saya tahu ya, kalau ketemu dengan orang tua dari orang tua angkat saya ini sudah 90 tahun umurnya, itu tinggal sendiri dan nggak diurusin gitu loh ya. Jadi itu biasa banget, dan itu bukan sesuatu yang amoral di sana, biasa sekali ya. Ya. Nah, saya ingat ya waktu itu saya diundang ini oleh orang tua angkat saya di Amerika, diundang makan steak ya. Nah, di Outback Steak kalau nggak salah. Ayo nanti kita bareng-bareng gitu ya, makan bareng. Saya nih katanya gitu ya. Oh gitu ya, mamahnya berapa umurnya? 93 tahun apa 90 tahun, saya lupa. Pokoknya di atas 90. Oke, nanti dijemput nggak mamanya? Oh nggak, datang sendiri katanya gitu. Oh oke lah, wah hebat orang Amerika ya, umur 90-an masih nyetir sendiri gitu ya. Jadi ketemulah kita di tempat makan, di tempat steak gitu ya. Nah setelah ketemu di situ, kita disuruh order steak. Nah karena saya baru datang ke Amerika, ya orang tua angkat mengatakan, Yanti silakan ya pilih steak yang paling enak dan paling mahal yang ada di sini karena kamu adalah tamu kami. Waduh, baik banget gitu ya. Pilih yang paling mahal. Yang paling mahal ya oke. Ya, saya pilih waktu itu New York steak. Kemudian giliran mamah dari orang tua angkat saya ya, saya sebutkan namanya lah ya. Sangat melihat daftar harga dengan gemeteran, dan 90-an gitu loh ya, tapi masih kuat aja melihat, dan akhirnya beliau memilih steak yang paling murah ya dan paling kecil ukurannya. Ini grandma ini memilih yang paling murah dan paling kecil memang karena dia suka yang itu gitu, dan karena pengen sedikit aja makannya. Oke. Nah setelah selesai makan segala macam, waktunya untuk membayar gitu ya. Dan saya kaget sekali. Waktu membayar, saya dibayar oleh orang tua angkat, dan sang grandma, ya ini ibu dari orang tua angkat saya itu, dengan gemeteran membuka dompet kecilnya untuk mengeluarkan uang dolaran, ya murah sekali steaknya, untuk mengeluarkan makanannya. Dan anaknya menunggu sang ibu mengeluarkan uang yang sedikit itu gitu ya. Padahal gampang banget kalau mau untuk bayarin gitu ya, tapi nggak dibayarin. Tapi itu adalah awal pertama kali saya ke Amerika, saya masih kaget banget. Tapi setelah saya kalau itu bukan hal yang abnormal, ya biasa banget. Okay? Nah ini yang saya katakan ya, perbedaan konteks dari negara individual kolektif ya. Kalau kita kan kalau orang tua dulu, aduh udah dimanja banget, jangankan bayar umur 90 tahun gitu ya. Tinggal di rumah kita kadang-kadang, diurus yang baik ya, dibayarin semua kebutuhan hidupnya. Tapi itu bukan hal yang dianggap normal di konteks individualis. Okay? Jadi sistem budaya kolektif dan individualis ini sangat berbeda ya, dan ini berpengaruh di keluarga, di sekolah, dan semua aspek kehidupannya. Nah, pertanyaan kita sekarang, sistem pendidikan kita selama ini memakai kacamata apa? Ya, yang saya tahu ya, pasti saya minta bantuan juga dari teman-teman dari Kemendikbud ya. Apakah benar ya semua regulasi pendidikan ya, pendekatan ilmiah dalam mendidik dan metode pendidikan kita di Indonesia ini, betulkah kita memakai psikologi Barat ya? Itu harus diakui ya. Definisi cara berpikir Barat ya versus Islam yang merupakan agama terbanyak di Indonesia ya.
Apakah dan bukan berarti mengesampingkan agama lain ya, tapi kita sekarang melihat yang paling banyak adalah Islam. Okay? Nomor 2 adalah Kristen, Protestan, kemudian Katolik ya. Nah, kita akan ngobrol masalah belief system, masalah mindset, sistem nilai di Barat versus sistem nilai di Indonesia. Ya, kita harus akui sampai sekarang ya tes IQ di Indonesia masih menggunakan tes IQ Stanford Binet dari psikolognya Prancis. Dan kita masih menggunakan tes personality kepribadian untuk dewasa untuk menentukan jenis yang tepat. Break type indicator. Dan itu harus diakui oleh semua psikolog di Indonesia ya. Itu kita menggunakan itu. Nah, kemudian kita akan ngobrol soal siapakah murid-murid usia sekolah itu ya. Kita lihat di sistem kita mengkelompokkan saja, kita masih menggunakan pengelompokan ala Barat, yaitu menggunakan cognitive theory dari Piaget ya. Kita ada anak SD, anak 6 sampai 12 tahun itu ada di perkembangan kognitif di operational gitu ya. Kemudian kita menggunakan juga teori dari Erik Erikson ya, bahwa itu adalah fase industri versus inferiority. Nah, berdasarkan teori itu kita kemudian menciptakan metode-metode pelajaran yang disesuaikan dengan apa kata Piaget, apa kata Erikson, apa kata Freud, apa kata Adler, dan seterusnya ya. Semua itu semuanya dilandaskan kepada teori-teori tersebut ya. Contoh ini dalam longitudinal study-nya. Anak usia sekolah, anak SD 6 sampai 12 tahun itu dijelaskan seperti apa perkembangan fisiknya, seperti ini misalnya keterampilan motorik halusnya sudah kuat, kemudian memerlukan 1 jam aktivitas sehari-hari, perempuan begini pertumbuhannya, laki-laki begini gitu ya. Kalau perkembangan bahasanya 6 tahun sudah bisa begini, 10 tahun. Ini semuanya dari research longitudinal ya. Perkembangan perilaku sosialnya ya, mulai terjadi keluhan fisik karena peningkatan kesadaran tubuh, segala macam penerimaan teman sebaya, bersahabat dengan sesama jenis dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan teori-teori Barat juga ya. Kemudian orang tua dan guru seharusnya mengendalikan perilaku negatif dengan secara pribadi, jangan menghukum, jangan pernah menghukum segala macam. Kalau anak berbohong itu bukan karena apa-apa, itu karena ingin melawan ingin mencoba bernegosiasi dengan peraturan keluarga atau masyarakat atau sekolah aja dan segala macam. Ini semuanya dalam domain perkembangan fisik, domain perkembangan mental, domain perkembangan kognitif, domain perkembangan sosial, semuanya teori-teori kita itu yang masih dipakai sampai sekarang berdasarkan teori-teori yang diambil dari psikologi Barat ya kalau untuk pengajaran. Nah, baik, sekarang kita mau tanya. Ini adalah isu yang sangat penting karena kita ngobrol soal normal dan tidak normal ini. Atau normal lama versus normal baru ya. Jadi saya beri subjudulnya pendidikan sebelum corona dan setelah corona. Yang normal lama versus normal baru ya. Coba kita lihat sebentar di kenyataan dari sebelum corona ya. Sekolah 5 hari dalam seminggu, sebagian besar di kelas, oke. Guru sumber utama ilmu. Kemudian yang paling penting itu adalah sains dan matematika ya untuk memenuhi kebutuhan industri. Ya. Kemudian anak lebih lama di sekolah daripada di rumah ya. Lebih kadang-kadang ya dulu dari jam kalau di anak itu mas 7 ya para ngapain langsung pergi sekolah antarin jemputannya kemudian pulang jam 3 jam 4 ya. Kemudian orang tua sibuk di luar ya karena kebutuhan banyak nih, orang tua sibuk kadang-kadang dua-duanya yang sibuk, kadang-kadang cuma bapak yang sibuk ya, bapak yang paling sering sibuk itu bapak ya, cari nafkah. Kemudian anak-anak dan orang begitu pulang ke rumah capek semuanya, dia ingin istirahat ya, kemudian nggak ada yang pengen ngobrol banyak-banyak lagi, main game karena capek nih, atau bikin PR lagi anak di rumah ya. Kemudian landasan berpikir dan metode-metode pengajaran dan penanggulangan masalah perilaku dari psikologi Barat pada umumnya, itu harus diakui. Nah sekarang terjadilah corona, ya, menyebabkan kita sekolah di rumah, ya, sekolah dari jarak jauh. Kemudian kalau untuk matematika dan sains masih paling penting dianggap, ya. Kemudian Google, YouTube dan lain-lain jadi andalan, ya, andalan dosen, andalan guru-guru, ya. Anak-anak di rumah bersama orang tua 24 jam, ya. Orang tua rasa work from home, ya. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi itu ketemu anak dan anak bapak ibu ya di rumah ya kalau lengkap keluarganya ya. Pokoknya puas-puas lah gitu ya.
Kemudian landasan berpikir dan metode-metode pengajaran itu ya dan penanggulangan masalah perilaku masih menggunakan saya mau bertanya sekarang, sebenarnya bagaimana seharusnya sistem new normal yang normal itu? Nah, sebelum kita ngobrol soal itu, mari kita tanya hati kecil kita, apakah kita sejujurnya ingin mengatakan bahwa yang sebelum corona itu sudah normal? Yang normal itu apa sebenarnya? Ya, coba saya ingin kalau untuk yang beragama Islam maupun yang Kristen, ya Protestan maupun Katolik pasti sih mengenai cerita Nabi Lut, contohnya Nabi Lut ya. Zaman Nabi Lut itu yang normal pada saat itu adalah ya laki-laki boleh mencari laki-laki juga, ya perempuan boleh mencari perempuan juga untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Nah itu publik sifatnya, ya nggak ada malu-malunya depan orang ramai juga masalah ya. Itu yang normal di komunitas adalah itu. Dan yang tidak normal, yang dianggap abnormal adalah Nabi Lut. Dan ya Nabi Lut dianggap nggak normal, dianggap sok suci segala macam. Apakah, nah sekarang di Indonesia gimana? Yang normal seperti apa? Sehingga kita bisa mengatakan ini nggak normal, ini normal gitu loh. Ya. Nah, saya ingin mengungkap sedikit yang disebut dengan fenomena anak yatim psikologis. Ini jurnal saya yang terbaru yang belum selesai, belum saya publish ya, adalah tentang ya psikolog anak yatim psikologis ya, fenomena keabsennya bapak secara psikologis ya di rumah. Jadi kalau mau bicara ya suka penjelasan dari bahasa Arab karena kaitan-kaitan itu nyambung-nyambung banget gitu ya. Contohnya kata keluarga aja ya. Kata keluarga itu kalau bahasa Inggris disebut dengan family. Ya, family adalah bapak, ibu dan anak-anak. Itu family. Ya, itu kalau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia keluarga adalah bapak, ibu dan anak dan keluarga besar. Oke. Nah, kalau dalam keluarga dalam bahasa Arab ternyata artinya bukan begitu. Keluarga dalam bahasa Arab artinya adalah benteng. Ya, benteng untuk anggota di situ. Arti lain keluarga adalah tertawan, ya tempat tertawannya hati seorang laki-laki di rumah kepada istrinya, tertawannya hati seorang perempuan kepada suaminya di rumah, tertawannya hati seorang bapak kepada anaknya di rumah, tertawannya hati seorang ibu kepada anaknya di rumah. Kemudian pencarian nafkah, ya ada unsur kewajiban di sana untuk mencari nafkah di sana. Kemudian ada unsur apa lagi? Ya, jadi ada sekitar 11 atau 12 makna dari keluarga, termasuk 2 buah logam yang dileburkan, yang disebut dengan penggabungan 2 buah keluarga besar ya, bukan hanya laki-laki dan perempuan yang bergabung dalam pernikahan, tapi 2 buah keluarga besar bergabung sehingga ada extended family. Ada om, tante, ipar, menantu segala macam ada di situ nanti ya. Jadi ini artinya dalam sekali keluarga itu. Nah, kemudian bagaimana dimaksud dengan fenomena anak yatim psikologis ya? Di dalam Islam dikatakan bahwa Nabi di surga nanti katanya akan bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, akan dekat sekali di surga. Apa itu artinya? Penting sekali untuk ya memperhatikan anak yatim. Kenapa bukan anak piatu? Emangnya anak piatu nggak perlu diperhatikan? Perlu, ya. Tapi ada masalah di situ. Ternyata dalam ilmu psikologi modern pun, ya di semua research-nya mengatakan bahwa anak yang kehilangan bapaknya baik secara fisik ya maupun secara psikologis ya betul-betul akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, anak yang akan punya banyak masalah nanti dengan identitasnya, kemudian anak tidak berani, kemudian anak yang tidak kreatif, ya banyak sekali unsur-unsurnya ya. Kalau dalam riset terbarunya ada yang paling keren di Amerika, saya lihat itu research-nya, malah kemungkinan mereka untuk berpacaran lebih cepat itu lebih tinggi ya kalau bapaknya itu absen secara psikologis maupun secara fisik ya. Jadi banyak sekali kerugiannya kalau bapak absen ya dalam memberikan perhatian, memberikan pengasuhan kepada keluarganya ya. Jadi kalau bapak dan ibu itu sudah jelas beda pengasuhannya. Bukan berarti pengasuhan ibu nggak penting loh. Tapi tanpa keseimbangan antara pengasuhan ayah dan ibu ya akan berpengaruh sangat banyak keseluruhan kemudian kelahiran bapak ya. Terutama bapak ini. Karena kalau kita contoh suami saya kalau mengasuh anak itu ya beda banget dengan saya. Kalau saya apa-apa, aduh jangan nak, jatuh nak, aduh kehujanan pakai ini nak, aduh jangan nak, kasihan pakai ini, pakai obat ini, makan itu. Nah tapi kalau suami saya ngasuh,
main lumpur, main dibanting ke atas anak segala macam lah gitu. Pokoknya main yang berani-berani, nonton bola lah segala macam ya. Saya adalah anak yang sangat dekat dengan bapak ya, dan saya punya bapak yang sangat peduli dan caring kepada keluarga, terutama kepada saya ini ya. Saya ikut bapak saya nonton bola, saya ikut melihat bapak saya bernegosiasi bisnis, saya ikut bapak saya baca koran, saya ikut bapak saya macam-macam ya. Jadi akhirnya di antara kami berempat perempuan, ya, saya adalah anak perempuan yang paling berani, paling pede, paling kreatif, dan ya paling Betul itu, Bu. ya. Betul. Ya, ya. Ya. Saya juga sama seperti itu soalnya. Gitu ya. Iya, betul. Benar, Pak. Ya. Jadi beda banget ya, anak 4 perempuan, tapi yang satunya kok beda banget. Ya, yang 3 itu dekat dengan ibu semuanya, ya. Takut-takut, nggak pede segala macam gitu ya. Nah, ini fenomena negatif psikologis. Nah, sekarang ada corona nih, ya, ada corona. Bapak dan ibu dipaksa di rumah nih sama anak, ya. Apakah berarti sudah normal sekarang, gitu kan? Apakah berarti bapak nonton TV bareng-bareng dengan anaknya, bapak nonton bola bareng-bareng anaknya, bapak baca buku bareng-bareng anaknya, itu berarti sudah involved dalam kehidupan anak? Tidak, tidak, ya. Yang dimaksud dengan kehadiran ayah itu adalah main dengan anak ya, berdiskusi dengan anak ya, beraktivitas dengan anak. Nah, itu sebenarnya kesempatan. Nah, ini yang terjadi selama ini ya, terjadi fenomena anak yatim psikologis ya. Anak terlalu lama di sekolah, 8 jam sampai 12 jam, bahkan ada sampai ada wacana sampai jam 5 sore ya, anak-anak di sana. Saya nggak tahu ini guru dengan anak-anaknya sendiri gimana nanti nih. Anak-anak ditinggal begitu lama. Kemudian anak-anak ini ya hanya melihat sekolah lagi dan sekolah lagi gitu ya. Ini yang saya khawatirkan nanti akhirnya corona lah yang istilahnya membenarkan kita. Hei kelamaan gitu ya. Kembali ke keluarga. Nah, kemudian konsep relevansi belajar dengan kehidupan nyata ya. Kita apakah selama ini ya kita merasa kita kontemplasi aja nih ya. Belajar 8 jam atau sampai kadang-kadang 12 jam di sekolah itu, apakah ini membantu ya menyelesaikan permasalahan nyata anak di rumahnya, ya, membantu komunikasinya dengan orang tuanya, membantu etika kepada orang tuanya, membantu komunikasi dengan tetangganya, membantu menyelesaikan masalah yang ada di keluarganya atau di kehidupan lainnya. Karena hidup ini mereka kan nggak di sekolah aja. Ya, dengan menahan mereka di situ lama-lama, ini akan membantu mereka ya untuk kehidupan mereka yang lainnya. Kemudian keseimbangan antara pertemuan fisik di sekolah dengan interaksi anak di rumah dengan orang tua yang kehidupan nyata di sekolah ya. Apakah selama ini sekolah kita ini adalah sekolah untuk kehidupan? Apakah relevan? Ya, contohnya aja nih. Kita tahan mereka 8 jam di sekolah gitu ya, belajar macam-macam matematika, fisika, apa juga lah. Kalau anak SD apapun yang diajarkan, sains, matematika, bahasa, apakah itu akan bisa membantu mereka lebih baik hubungannya dengan rumahnya? Atau misalnya ibunya seorang petani, kayak tetangga saya nih ada yang penggarap gitu ya, penggarap orang suruhan lah ya, menggarap lahan orang gitu ya. Nah, apakah dengan menahan anak si petani ini di sekolah 8 jam, nanti pas mereka pulang, mereka akan bisa membantu menyelesaikan, mengangkat harkat kehidupan orang tuanya, ya? Karena yang saya lihat ya, sekolah kita itu kebanyakan mempersiapkan mereka untuk mendapatkan kerjaan yang bagus nanti setelah tamat kuliah atau setelah tamat SMA nanti, ya. Sedangkan hidup itu ada sekarang, ya. Jadi nggak heran ini saya mencoba membuktikan dengan anak saya sendiri nih waktu kemarin 3 tahun lalu saya tanyain. Anak saya bingung. Kita lagi jalan-jalan di mobil, kita ada roti, ada selai, tapi lupa bawa sendok kita untuk mengambil selainya. Lalu karena anak saya dibesarkan di Amerika juga ngomongnya juga bahasa Inggris dengan kita di rumah ya. Mom katanya gitu kan. How can I take this butter katanya. Gimana caranya mengambil mentega ini untuk dilapkan ke roti? Saya bingung. Ini anak kelas 6 SD kok ngomongnya begini gitu ya. Ya kalau nggak ada ya, kalau kita kan dulu kalau nggak ada akar rotan pun jadi gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak zaman sekarang dicoba berikan soal cerita seperti itu, hal-hal yang nyata-nyata seperti itu bingung mereka. Ya. Karena buat dalam konsep mereka kalau mau meletakkan selai ke roti sudah pisaunya, sudah sendoknya. Kalau nggak ada sendok gimana dong gitu ya. Nah, ini menyelesaikan masalah-masalah yang simple aja di dalam kehidupan nyata
kita bisa sampai bengong kok begini-gini amat anak gue gitu ya. Nah kemudian kita nih suka atau nggak suka ya, kita ini sudah menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi mereka seperti janji kita, atau menjadi sumber ilmu kepada anak-anak. Datang harus dengan materi, dengan apa, semua materi kita harus sampai beres gitu kan ya. Anak-anak suruh duduk yang baik gitu kan, mendengarkan, mencatat, kemudian mendiskusikan. Jadi semua guru itu betul-betul bukan fasilitator, tapi merupakan sumber ilmu dan harus didengarkan baik-baik gitu ya. Nah ini untuk anak SD ini sebenarnya untuk SD 6 pada tahun. Nanti izin. Iya Pak. 5 menit lagi ya. Siap ya. Terima kasih ya. Makasih Pak Edi. Baik, kemudian pendekatan kita. Jadi apakah sudah menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita? Apa tadi tujuannya? Lahir ya akhlaknya, spiritualnya, ya kecerdasannya dan semuanya. Nah, sekarang saya ingin lihat ya, semua psikolog-psikolog di dunia ini yang sangat terkenal adalah ini. Saya tanya siapapun psikolog di dunia ini, kalau ditanya yang nama-nama ini, ya semua pasti sudah tahu. Wow, pasti dong, Freud sudah tahu dong, Adler. Semua orang-orang yang digunakan teori-teorinya di semua sistem pendidikan di dunia ini. Ya, kecuali sekarang Prancis dan Rusia nggak bersedia lagi. Mereka mengatakan tidak bisa untuk konteks kami. Nah, kita di Indonesia memakai semua ini loh. Kita pakai semua ini. Dan sekedar informasi saja, semua mereka adalah orang-orang yang benci Tuhan. Kecuali Carl Gustav Jung ya, itu di ujung-ujung usianya dia berubah. Tapi yang lain ya adalah ateis. Dan kita menggunakan teori mereka loh. Ya. Nah, saya karena waktunya terbatas ya, sorry, saya kira saya waktu sampai 2 jam nih Pak. Ya, jadi saya nggak sempat menyerangkan. Tapi keren Bu, keren. Aduh, mudah-mudahan. Ya. Nah, ini ya, jadi saya ingin ngobrol soal apa yang kita janjikan. Menjanjikan kepada orang tua, kepada negara ini, kita akan memberikan anak-anak didik yang akhlaknya mulia, nilai-nilai spiritualnya tinggi, cerdasnya luar biasa, ya, mandiri, ya, pokoknya yang serba hebat-hebat itu kita menjanjikan, ya, kita janjikan ini semuanya. Nah, sedangkan sistem yang kita gunakan, landasan teori kita gunakan itu semuanya dalam mendidik anak, bagaimana orang tua kepada anak, bagaimana guru kepada murid, bagaimana mengajar yang efektif, semua itu menggunakan prinsip-prinsip ya yang dibuat oleh para ateis. Itu pertanyaan saya. Oke. Nah, apakah menurut Bapak dan Ibu-ibu semua pendidik yang saya muliakan ya, apakah menurut Bapak dan Ibu-ibu ya, nilai-nilai mindset ya, nilai-nilai yang ada dari seorang ateis tidak akan terimbas ke dalam teori-teori mereka. Dan apakah ibu-ibu sekarang dan bapak sekarang nggak bertanya-tanya ya, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak kita kurang ajar gitu kan ya, berani sampai menampar guru, nantangin guru, kemudian sampai kepada orang tua durhakanya minta ampun ya, kalau untuk menjawab di kelas itu kalau berargumen dengan guru bisa kasar banget dan segala macam, belum lagi di media sosial ya. Bagaimana cara interaksi itu ya, saling, apalagi pas Pilpres kemarin, subhanallah ya, pas Pilpres kemarin saya nggak tahu ini gimana ini orang-orang kok bisa ngomongnya seperti ini ya, menjatuhkan orang, memfitnah segala macam itu udah biasa sekarang, udah seperti di negara yang sangat individualis di sini. Dan nilai kita udah lentur semua. Pertanyaan saya sekarang pada ibu adalah mau kemana dan maunya apa ya? Kita tujuannya apa mendidik itu? Udah dijanjikan di pendidikan nasional tujuannya ini. Tapi kenapa obatnya atau solusi kita landaskan dari cara berpikir orang yang tidak mempunyai nilai-nilai kita sama sekali. Konteksnya nggak sama. Ya, contoh dari soal personality test di personality test dari Myers-Briggs itu yang untuk orang dewasa. Kalau Bapak dan Ibu mengambil tes itu pasti akan kaget, di situ ada pertanyaannya. Apakah Anda aktif secara seksual? Berapa kali dalam sehari Anda make love? Ya, itu ada beberapa kali ditanyakan. Nah, yang ngambil anak SMA kelas 3 untuk penentuan karir segala macam. Anak kuliahan tahun 1, lalu kuliahan tahun 2. Yang sebagian besar belum pada menikah itu. Mereka mau jawab apa coba? Nah, itu tesnya valid nanti hasilnya. Ya, nah itu dia. Semua teori-teorinya itu begitu bangganya kita menggunakan teori dari orang-orang yang sistem nilainya ya sangat berbeda dengan kita, dengan konteks kultur kita berbeda banget ya, kultur kolektif dan individualis. Kemudian mindset mereka tentang spirituality tidak ada, mereka tidak menganggap spirituality itu ilmiah, nggak pantas dimasukkan ke dalam cara memikirkan jiwa manusia atau cara berpikir dan belajar manusia. Ya, semua mereka itu anti Tuhan.
Kecuali Carl Gustav Jung, nanti saya jelaskan kalau ada yang mau tanya lebih jauh tentang Carl Gustav Jung ya. Karena dia adalah orang yang sebenarnya bersama-sama dengan Freud, tapi akhirnya membelot sendiri, karena begitu dia mendalami spirituality itu, akhirnya dia menemukan bahwa ternyata percaya kepada Tuhan itu penting untuk jiwa. Nah itu dia membelot ya sendirian itu. Sedangkan yang lainnya itu betul-betul anti Tuhan. Terus pertanyaannya seperti tadi pertanyaannya, kita mau kemana? Terus maunya apa? Haruskah sistem pendidikan kita ini dipertahankan dengan cara seperti ini? Bagaimana solusinya? Itu yang harus kita cari sekarang. Ini yang kita diskusikan bareng-bareng, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan nanti akan bisa membantu kita bersama-sama mengkonstruksi kembali janji kita dan apa jalannya. Ya, jadi sekarang ini yang terjadi, saya rasa ya, kita menginginkan, kita ingin disembuhkan sakit kepala nih, tapi obat yang diberikan adalah obat sakit kulit. Ya, walaupun sama-sama obat ini, obat sakit kepala, obat sakit kulit, sama-sama obat, tapi nggak cocok untuk konteks kita. Lalu bagaimana solusinya? Itu yang akan kita bicarakan nanti. Dan saya harapkan ada diskusi yang menarik, diskusi yang bermanfaat dan konstruktif. Dan saya terima kasih banget diberi kesempatan nih Pak Edi ya. Maaf kalau maaf. Saya kira saya dapat 2 jam. Terima kasih. Ya, Oke. Terima kasih Bu Irianti. Waduh, cakep banget paparannya Bu, keren ya. Memang ini Ibu Irianti paparan saja sudah 32 pertanyaan, Bu. Ya. Oh, Masya Allah. Sudah 32 pertanyaan. Nah, Santo belum sudah yang ya, oke, keren. Ya. Pak Susanto siap? Ya. Siap. Saya mulai dulu ya, gini. Siang hari minum es pepaya. Aduh. Lusa utang air tetangga. Kita yakin dan percaya Susanto